Baik, Mbak Jeki, kita lanjut tadi terputus sedikit, jeda sedikit. Eh, saya ulangi tadi. Kira-kira strategi Pak Jeki sebagai seorang anggota DPR RI pada Komisi 3 yang mempunyai hubungan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Apakah ada strategi khusus yang ingin Pak Jeki sampaikan untuk dapat menjadi perhatian daripada pimpinan Polri? Masalahnya adalah tentang masalah bahwa putra NTT tahun 2022 itu tidak ada satu orang pun. Nah, bagaimana kira-kira strategi Pak Jeki sebagai anggota DPR? Pertama, saya mau mengatakan sangat memprihatinkan. Memprihatinkan karena bersama dengan itu banyak anak NTT masuk di UI, masuk di Gajah Mada, di mana-mana. Apakah sudah terlalu kurang nilai akademiknya masuk akademik kepolisian? Saya sempat menanyakan pada pimpinan Polri di daerah ini, hanya mereka memberitahu bahwa ada keputusan untuk seperti memberikan penghargaan atau khusus putra NTT, putra daerah itu mesti tegak lurus di Kapolri. Oke, saya tidak menyangka bahwa ini berarti terjadi sampai 6 orang tidak lulus. Sangat prihatinkan. Saya ingin saya sempat membicarakan dengan Pak Gubernur NTT bahwa Victor binti Lula Skoda untuk kalau bisa kita meminta tanpa nambahan kuota. Jangan sampai kuota itu 6, ternyata habis tidak ada anak NTT-nya. Mencegah itu. Dan gubernur sendiri sudah menulis surat sebenarnya pada Kapolri yang saya akan antarkan sendiri. Sebenarnya tadi saya juga menyampaikan pada Pak Gubernur, mungkin ini perlu kita tanggapi serius karena saya di Komisi 3. Saya di Komisi 3, wakil rakyat, saya dipilih rakyat NTT dan saya harus bertanggung jawab pada rakyat NTT mengenai masalah-masalah seperti ini. Kami tahu ada keterbatasan dari Polda. Mereka untuk sistem penilaian apa-apa. Dan saya tahu, jadi Anda bisa ambil keputusan terobos gitu saja. Tetapi perlu ada suatu kengototan dari kita untuk memperjuangkan jangan sampai anak tidak ada satu pun sampai sekali. Ini bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah anak NTT itu bodoh semua? Nah itu kira-kira. Sedangkan Indonesia Merdeka tahun 45, Profesor W.S. Suhaner sudah anggota DPR RI, KNIP waktu itu. Sudah ada di sana. Sedangkan Pak almarhum Ishak Rigolobo. Itu artinya kita punya otak cerdas seperti itu. Banyak orang pikir. Jadi kalau kita mundur sampai sekarang tidak ada orang, sangat memprihatinkan. Saya ingin menyampaikan surat Kapolda, Gubernur pada Kapolri. Ada tembusannya Kapolda juga. Kedua, kita akan berunding di sana dari putusan NTT di Komisi 3. Siapa yang akan mengangkat ini dalam rapat dengar pendapat dan Kapolri? Ya, mungkin kalau dibilang saya nanti terlalu ada ekstrim karena putra daerah terus apa, tapi ada 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di situ. Saya, Pak Beni Kaharman, Ya. dan Pak Dipo dari PKB. Nah, ini akan kita sampaikan siapa yang nanti akan menanyakan pada Kapolri dalam rapat dengar pendapat. Maaf, dalam rapat dengar pendapat itu ratusan wartawan ada di atas akan monitor. Jadi kalau terjadi pertanyaan dan Kapolri sedang sibuk urus ini kasus Brigadir J, Ya. ini menjadi persoalan bisa meledak meletup. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini pelajaran yang betul-betul kita mesti ambil. Jangan pernah terjadi. Jangan pernah terjadi. Saya menjadi Kapolda Sulawesi Utara, saya luluskan anak Manado banyak. Orang ngomong apa? Saya orang NTT kok. Saya luluskan orang Manado. Sebenarnya saya bilang putra daerah dahulu. Saya nggak takut, saya berani lawan arus itu. Saya lakukan itu. Nah, saya minta juga untuk kita-kita ini, tolong masyarakat itu mendoakan, mendukung. Pemerintah daerah juga tolong mendukung. Keterwakilan kita di apa? Keterwakilan kita di apa? Ya, jadi kalau bilang anak NTT tidak mampu, saya 1000% mengatakan tidak. Saya pernah merasakan naik tingkat 3 ke 4 saya nomor 1 kok. Saya mengalahkan semua-semuanya teman saya di situ. Memang saya dari mana? Dari NTT. Ya tapi hal ini kita ambil hikmahnya saja.
kita perjuangkan melalui proses yang ada. Kita juga tidak bisa memojokkan pada mereka yang mengadakan tes di sini, karena mereka juga terikat pada aturan yang ada. Jadi semua serba perlu ada kebijakan dari atas. Ya, Kira-kira begitu. ya, memang itu perlu ada kebijakan daripada pimpinan Polri, bukan untuk NTT saja, tentu dengan daerah-daerah lain juga begitu, bahwa ada keterwakilan dari daerah tersebut di Akpol Betul. atau AMN, Iya, di Akmil maksudnya. iya. Ya itu kita harapkan ada perhatian lah. Itu merupakan kecintaan kita rakyat NTT kepada kepolisian Republik Indonesia. Dia ingin memberikan dia punya anak-anak dari NTT untuk menjadi polisi yang terbaik di Polri. Ya itu terima kasih Pak Jack. Jadi mungkin usaha Pak Jeki dan kawan-kawan di Komisi 3 yang dari NTT bisa menyampaikan aspirasi daripada masyarakat karena itu menjadi bahan pembicaraan sekarang. Beban bagi saya. Ya. Saya beban sekali jadi. Menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Gitu. Padahal di lain pihak, putra-putra NTT seperti Pak Jeki katakan tadi, mereka mampu bersaing dari angkatan ke angkatan, mereka mampu bersaing dengan daerah lain ketika mereka menjadi diterima di Akpol, bahkan pada tempat kerja ketika mereka sudah bekerja. Apa pesan Pak Jeki kepada putra NTT yang mempunyai keinginan untuk masuk, untuk menjadi seorang taruna akademi kepolisian ataupun taruna akademi militer, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara. Kira-kira apa yang mereka perlu persiapkan untuk mereka dapat kesempatan untuk lolos? Nah, saya perlu singgung sedikit ke belakang. Orang NTT ini senang keluar dengan menjadi angkatan, menjadi polisi, menjadi PDN. Apalah yang berseragam-seragam tuh orang NTT itu minatnya banyak sekali di situ. Nah, tentu saya tahu bahwa keterbatasan kita, jumlah daripada kita yang akan bisa ikut juga terbatas. Untuk itu saya minta pada uh, para calon yang ingin masuk di tabungan Pol, Akmil, AAL, AAU, kemudian IPDN dan sebagainya, tolong persiapkan diri dengan baik. Satu yang kadang-kadang bisa menjatuhkan orang, tapi tidak terasa itu kesehatan. Karena ukurannya sulit sekali, sulit sekali. Tapi tolong subjektif, jangan itu terlalu subjektif itu terlalu subjektif. Kecuali orang yang punya penyakit ya sudah kanker atau apa itu ya jangan diterima lah itu. Kalau misalnya dia hanya pincang sedikit karena dia habis kena paku di kakinya atau sudah baru baik sudah ya kita bisa ada pengertian lah soal itu. Tetapi saya tidak mau mengajari itu karena itu bidangnya betul saya tidak kuasai soal kesehatan. Tetapi soal polisi kebijaksanaan untuk menerima putra daerah itu tetap harus kita lanjutkan. Bukan saja NTT, seluruhnya. Tapi saya tidak sedang kapasitas sebagai anggota DPR, saya dari NTT ya, NTT saya ngomong. Ya, memang saya diangkat oleh mereka. Sehingga saya mesti berbicara bahwa ini NTT. Mudah-mudahan pada masa akan datang ada persiapan yang baik. Dan polisi yang ada dari pimpinan dalam ini Kapolri, yang kami akan tanyakan dalam rapat dengar pendapat nanti. Ya, mudah-mudahan ada putra NTT yang akan lolos Kembali seperti yang lalu-lalu ya. Terima kasih Pak Jeki. Kita tunggu Pak Jeki dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan Polri. Kita akan ikuti dan bagaimana putra NTT yang berada di Komisi 3 dapat menyuarakan masalah diterima atau tidak terima itu. Tapi kita menyuarakan dan kita mengusahakan dulu. logis permintaannya, bukan Ya. tidak logis permintaan, Ya. sangat logis sekali. Ya. Baik Pak Jeki, terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang tentang masa tugas Pak Jeki dulu. Ya, Pak Jeki, BRIMOB
Pak Jeki dari Brimob kan. Betul. Masa tugas 35 tahun, 25 tahun di Brimob. 25 tahun di Brimob. Kalau kita ngomong tentang Brimob ini kan, ya orang menyamakan seperti militer, demi militer. Tapi di dalam perjalanan Pak Jeki sebagai seorang anggota Brimob, operasi-operasi apa saja yang pernah Pak Jeki lalui mengikuti operasi-operasi ataupun sebagai polisi pendamaian dari PBB, di mana saja yang Pak Jeki lihat bahwa itu memang mempertaruhkan kemampuan Pak Jeki di dalam operasi-operasi tersebut. Ya, terima kasih. Saya perlu clearkan dulu, memang banyak pendapat masyarakat atau masyarakat yang kurang mengerti membedakan Brimob dan polisi umum. Bahwasanya Brimob itu adalah polisi, hanya bidangnya di Brimob, dia melaksanakan tugas khusus tertentu yang diatur dalam aturan-aturan yang ada. Pernah terjadi polemik bahwa Brimob itu kenapa dipersenjatai berat, kenapa ala militer. Sebenarnya di seluruh dunia itu ada. Contohnya di Prancis ada namanya sebutannya gendarmerie. Itu di Prancis. Kemudian di polisi di Spanyol, di Italia mereka mengenal juga polisi-polisi istimewa seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, kita jangan bicarakan bahwa polisi itu bersenjata atau tidak. Di daerah-daerah yang namanya demokrasi itu ditegakkan. Persoalan-persoalan sipil itu harus tangani oleh polisi. Kita tidak bicara perang, kita jangan bicara apa, kita kembali ke belakang daus. Persoalan kehidupan bermasyarakat itu polisi menangani. Hanya di dalam masyarakat itu kadang-kadang penjahatnya ya mungkin ada yang pakai golok, tapi ada mereka pakai senjata dan berkelompok. Apa mesti kita kirim sabara ke hutan atau polisi lalu lintas ke hutan? Nah, masuk di akal ya. Jadi itu Brimob itu sudah jiwanya diberikan polisi dengan tugas khusus, dialah yang dipersiapkan untuk itu. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa mereka bukan bagian dari militer, tidak sama sekali. Kalaupun terjadi mereka operasi antara militer dan Brimob yang mewakili polisi, maka kita bisa membedakan karena adalah masalah-masalah sipil yang dimana polisi karena jumlah anggota terbatas, kemampuan melawan mereka seperti teroris lah, tidak sembarangan orang ada ya, atau kelompok separatis seperti di Papua, maka ada militer. Tapi militer juga ada di situ karena permintaan ketidakmampuan polisi baik yang jumlah personel dan keahlian dalam bidangnya sehingga militer dilibatkan. Tetapi segala sesuatu dalam operasi yang bersifat gabungan seperti ini mengenangani masalah hukum, maka polisi tetap harus di depan yang memberi penjelasan pada masyarakat, menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian untuk saya operasi, saya rasa semasa saya menjadi Brimob saya sudah laksanakan operasi baik di Tinting pada awal-awalnya, kemudian di Papua saya sudah laksanakan, di Aceh saya sudah laksanakan. Dan ini semua bukan memberi warna bahwa saya kemudian akan berubah, bukan menjadi polisi lagi karena tugas-tugas tidak sama sekali. Misi, mandat yang kita bawa pun kita tahu. Kalau misalnya seperti tim-tim dulu, kita masuk ke sana dan kemudian polsek belum berdiri, memang anggota polseknya Brimob semua. Baru kita kirim dari daerah aman dari Jakarta untuk anggota-anggota itu akan mengganti kedudukan Brimob sih. Ya Brimob bisa mendahului di situ karena Brimob pada dasarnya jadi pengetahuan kepolisian, jadi mereka bisa menyidik juga. Ya. Dan mereka tahu prosedurnya bagaimana menyelidik dan menyidik perkara. Mereka tahu. Nah, nggak usah diragukan itu. Seperti Kapolda NTT dulu Pak Made Mangku Pasika itu jagoan dalam kejahatan-kejahatan mengenai perbankan dan sebagainya.
nggak gampang itu. Dia brimob itu, pelopor lagi seperti zaman itu. Nah, kemudian kita lihat sekarang, saya sering dikirim tugas ke luar negeri, sebenarnya amanat undang-undang. Undang-undang dasar bahwa kita harus ambil bagian dalam perdamaian dunia. Dalam hal ini diwakili oleh tentara, polisi, atau pegawai sipil yang dikirim ke PBB untuk mewakili itu. Nah, saya kebetulan punya kesempatan untuk mengikuti 3 kali operasi PBB. Pertama adalah di Namibia, Afrika Barat Daya. Nah, kebetulan kita dites habis-habisan, bahasa Inggris lah, apalah segala macam. Untuk saya potong, kalau nggak salah yang pimpin itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Itu yang di Bosnia. Namibia juga. Namibia tidak. Tidak ya. Tadinya yang memimpin kontingen itu Kolonel Amin Sumarsono. Itu adalah Kolonel Marinir, bekas atas militer di Moskow. Tapi kemudian di tengah jalan beliau dipanggil karena naik jenderal, kemudian diganti oleh Pak Nugroho Jayusman, polisi mimpinya. Jadi itulah kita berangkat ke tempat 3 tugas. Ketika di Afrika Barat Daya itu berlangsung dengan aman, tertib. Ketika di Kamboja, ini karena ada Khmer Merah dan bukan Khmer Merah itu sering sekali berkonflik, cukup menegangkan. Anggota kita ada yang sampai dikejar-kejar mereka. Bahkan terkena ranjau darat. Terkena ranjau darat, kawan baik saya, teman saya paling baik Henry Askari almarhum sudah meninggal dunia. Terakhir Kombes Pol sampai kehilangan kakinya di sana. Saya di situ sebagai Kapolda waktu itu. Oh itu. Saya pangkat AKBP atau Letkol, saya ditunjuk sebagai Provincial Commander waktu itu. Ya sudahlah. Anak-anak bilang apa. Itu ada berapa pasukan PBB? Saya dari polisi. 10 negara kalau nggak salah. 40 negara. 40 negara. Kamboja. 10.000 ya? Iya betul. Indonesia menyumbang polisinya 200 orang. 200 orang. Besar itu. Iya. Sesudah itu saya ke Bosnia, jumlah anggota saya aja 30 orang. Jadi jauh sekali. Nah, saya sebagai wadah kontingen itu Kamboja. Merangkap Kapolda ini. Komandan kontingennya Pak Tarigan, Kapolda di Phnom Penh, ibu kota Republik. Berangkat saya ke Bosnia sekarang. Bosnia kebetulan saya dan kontingen. Dan saya sempat menjabat komandan distrik itu setingkat Kapolda, membawa dan station setingkat Polres di ibu kota Republik Sarajevo. Jadi sempat saya mengalami itu dan kemudian kenangan yang kita lihat di situ bahwa polisi Indonesia tidak kalah sama polisi-polisi lain. Buktinya saya diberi kepercayaan. Iya. Ya. Orang bilang kali Bapak jago bahasa Inggris, saya nggak pernah kursus bahasa Inggris sekalipun dalam hidup saya. Yang saya ikut pelajaran SMA. Karena guru-guru saya dulu ada orang Belanda segala macam, jadi ya bisalah kita berbahasa Inggris. Tapi memang itu persyaratan mutlak soal bahasa. Ya. Bagaimana mungkin kita tugas ke persyaratan bahasa, terutama waktu tugas di Bosnia Herzegovina, di Eropa, kita tidak bisa berbahasa Inggris sama Cilaka 13. Ya, karena bagaimana Kapolda bisa perintah di kabupaten-kabupaten Kapolres bagaimana? Betul. Kalau dalam bahasa ini. Sedang Kapolresnya bangsa lain. Bangsa lain, ya. Itu dia. Ya, yang Pak Jeki ini apa? Rasa ada pun apa yang berpengalaman yang rasa apa? Mempunyai rasa Pesan. yang terbaik itu di mana? Jadi begini, ketika saya sempat memimpin administratif polisi baik di Kamboja maupun di Bosnia Herzegovina, kalau di sini kita penyidik, waktu di Namibia, jadi artinya istilah saya pangkatnya kecil lah bawah. Ketika saya di wadah kontingen dan kontingen, ini sangat besar artinya, terutama menangani masalah pengungsi bersama Pak Boris, di mana waktu itu tim-tim pemerintahan belum ada. Ada pemerintahan sementara waktu itu dipegang oleh Sanana Gusmao presiden. Kemudian ada pemerintah PBB dilaksanakan oleh, saya lupa tuh yang mati di Irak pertama kali itu ada diplomat dari Brasilia tuh. Dia dari situ pindah Irak, terus di Irak terjadi penyerbuan dan sebagainya, dia jadi PBB kena bom waktu itu dia. Ya, kemudian yang ketiga adalah dari pemerintahan PBB. Administratif PBB. Dan polisinya adalah polisi PBB. Baru mulai dibentuk polisi lokal.
Saya sangat bermanfaat sekali bersama Pak Goris untuk komunikasi dan Kepala Polisi PBB yang notabene teman kita juga di tempat tugas. Tahun 2000 itu ya. Tahun 2000. Kepala Polisi PBB di sana orang Kanada. Ketemu saya sudah semenjak di Namibia. Saya sudah pernah ketemu dia. Jadi memang lucu juga. Dulu kita menangani polisi lokal di negeri orang, sekarang kita polisi lokal berhadapan sama polisi PBB. Jadi koordinasi bagus sekali. Terutama pada saat saya mesti memulangkan pengungsi pertama kali bersama Presiden Sarana Besmau dan Pangdam waktu itu Pak Willem da Costa, kita mengembalikan pengungsi yang pertama itu sangat sekali berjalan mulus. Saya bilang sama Kepala Polisi PBB ketua yang dari Kanada, Sir, kalau bisa jangan diganggu lagi nih pengungsi, mulai dicari gara-gara kau bisi merah putih. Nah, dia bilang begini, nah, Pak Jeki, ini ada daftar namanya. Ya saya sarankan ya dalam daftar namanya tidak usah pulang, komputer segala macam jangan pulang dulu kok. Karena ini kalau dia pulang pasti pemerintah itu masih panas. Jadi bisa ya mereka tercontak, Kembali. tangkap, mereka bisa tangkap. Nah, itu dilaksanakan dengan baik. Karena kan saya bisa koordinasi itu karena kawan. Kalau dia saya tidak kenal itu, nah masih formil-formil lagi. Tapi karena kita kawan, saya tinggal angkat telepon sama dia bicara. Dia datang ke Kupang untuk bicarakan persiapan pemerataan pengungsi pakai pesawat PBB yang kecil itu datang ke Kupang. Saya pun datang ke Timur Leste waktu itu. Kunjungan balik dan kemudian kita koordinasikan bagaimana pengungsi ini pulang. Ya. Oke, Pak Jeki. Jadi itu pengalaman Pak Jeki sebagai perwira kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai seorang brimob yang sejak dari Letnan 2 sampai kolonel atau kombes pol itu hidup di dalam daerah operasi terus. Nah, Terutama kalau saya betul-betul sibuk adalah waktu saat reformasi. Wah itu setengah mati. nah itu 98. Setengah mati. Ya 98 itu Pak Jeki ikut baik untuk di Medan maupun di Jakarta Raya waktu Dan itu. di ND. Dan di ND. Itu Ya, NTT. ya ND ya. Tahun 98 itu memang. Nah, Pak Jeki, kalau seorang anggota BRIMOB, itu mereka dilatih Betul. menembak. Oh, apa menembak itu makanan dan terutama mereka yang punya talenta nembak bagus itu akan diambil jadi sniper. Nah, kita masuk ke Brigadir Yosua. Brigadir Yosua ini dia pangkat brigadir berarti dia sudah hampir 20 tahun menjadi polisi. Kalau dia berangkat dari Barada. Oh iya ya, lama itu dia jadi bintara. Kan dia bisa sekolah lagi untuk sekolah Ya. bintara. Baru dia sampai jadi brigadir. Ya, betul. Dalam kasus Brigadir Yosua, dia meninggal kalau menurut kepolisian pertama ya, awal-awal bahwa dia tembak menembak dengan Barada E. Ya. Eliezer. Barada E ini bisa dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu bahwa dia juga sniper. Dia seorang sniper bahkan pelatih. Nah, yang menjadi aneh ketika terjadi tembak menembak dari seorang brigadir pelopor dengan seorang barada pelopor, sama-sama dari pelopor, yang satu menembak dengan 7 peluru. 7 peluru, tetapi tidak ada yang kena.
Sedangkan seorang Barada yang baru belajar tembak, walaupun dikatakan bahwa dia sniper oleh Kapolres Jakarta Selatan, dia tembak 5 peluru, 5 kena. Apakah masuk di itu Pak Jeki? Kalau menurut Pak Jeki sebagai seorang brimob, nah Pak Yosua seorang lopor senior dengan Brigadir Eliasar Barada Eliasar yang kemungkinan dia baru tugas itu sekitar 2 atau 3 tahun di kepolisian di Brimob kan mungkin itu. Baik, saya jelaskan. Bahwasanya penyidikan lagi berlangsung. Saya Ya. akan singgung soal penyidikan sama sekali. Saya nggak mau ada suatu kerusakan penyidikan karena pendapat saya. Dan saya bicara keluar, kita keluar. Bagaimanapun seorang brimob jadi sniper gitu loh. Jadi tidak gampang untuk menjadi seorang sniper. Di Brimob. Makan tahunan. Sniper itu orang yang sanggup menembak sampai 1 kilo, 2 kilo kena itu. Itu sniper. Itu yang saya ketahui 25 tahun saya mengabdi di Brimob. Jadi kalau ada orang bilang begini begitu, baru anak-anak kemarin maaf. Karena saya rasanya jangan Brimob sampai dikotori oleh pendapat-pendapat yang ini. Saya tidak penyidikan ya, saya tidak. Bahwa tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya mempunyai anak buah banyak yang bagus-bagus menembak. Itu prosesnya memang sehari-hari 28 tembak. Dan yang perlu Pak Didi ketahui, saya ini mengabdi 3 tahun di Pusat Pendidikan Brigade Mobil di Watu Kosek. Ya. Itu mendidik Brimob. Ini banyak sekali di situ. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ada pendapat bahwa ada seorang brigadir baru dinas 2-3 tahun sudah jadi sniper. Nah, Terus ya, kan itu hal yang tidak masuk di akal menurut saya. Latar belakang saya adalah instruktur. Latar belakang saya di Brimob. Jadi saya pernah jadi instruktur di Bapak Kosek 3 tahun. Nah, untuk itu, anggapan-anggapan bahwa seorang Barada menjadi penembak gitu kan itu mustahil bagi saya sebut sebagai. Mungkin saya kalau memang yang memberi pendapat itu lama di Brimob dan memang dia jago tembak silakan. Saya juga penembak bagus saya. Saya tidak pernah meleset jadi penembak kelas 1. tapi bukan sniper. Sniper nembak. Sniper kelas lain. Sniper itu ada pendidikannya. Orang yang bisa menempuh pendidikan sniper ini udah hebat itu. Satu sniper bisa puluh ratusan orang itu. Ini jarak 5 meter udah kena, itu bagaimana sih? Itu kan yang nembak nggak kena, yang dikatakan brigadir Brigadir Yosua. Yosua. Ya, padahal dalam catatan Brigadir Yosua ini penembak tepat dan di pelopor. Yosua itu Eli, para Barada Eli. Nah, dua. Kemudian Ya, Barada Eliezer kemudian tidak lagi disebut sebagai sniper, tetapi yang disebut sebagai penembak tepat itu adalah Brigadir J. saya minta kalau bisa dikasih lihat dulu ijazah yang udah penembak. Nah, dan saya instruktur di Watu Kosek. Saya rasanya jangan kita diakal-akalin soal ini. Saya tidak bicara soal penyidikan ya. Sekali lagi saya tidak mau campur. Polisi sudah ambil alih, silakan polisi. Tapi kalau ini minta pendapat, apakah ini penembak dan sebagainya, saya tertawa terbahak-bahak kalau ini. Karena saya begini lama bergaul di Brimob. Brimob kalau menjadi penembak sniper itu pilihan. Itu dari 100 orang, 1 orang saja untuk jadi sniper sudah hebat. Dan itu kerjanya menembak saja. Latihan tembak. Latihan tembak. Itu seperti sekarang di batalionnya si, itulah anak saya polisi juga di Brimob di batalion. Itu ada penembak anak Kupang. Itu memang luar biasa. Kemarin dia bisa menembak di Papua hampir 2 kilometer kena loh. Jurang begini, musuhnya di sana dia tembak kena. Tapi apa namanya? Itu sniper. Itu baru sniper. Dan dia dikirim ke sana yang khusus waktu situasi agak panas terbang dia ke sana. Itu sniper. Jangan omong bilang polisi baru lahir baru jadi sniper. Saya kan tertawa terbahak-bahak. Maaf, saya tidak mau komentari penyidikan. It's okay. Penyidikan jangan. Pak Jeki,
untuk menjadi seorang brimob. Karena ini kita mesti ngomong tentang brimob. Karena 2 orang yang sekarang, satu sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang satu sudah meninggal dunia. Sama-sama dari pelopor. Saya bertanya, bagaimana mental seorang anggota pelopor? Pelopor itu termasuk pasukan inti daripada brimob tidak sekarang? Masih. Begini, kualifikasi pelopor itu Ya. dulu itu hingga pada perorangan. Jadi kalau saya disebut pelopor, saya harus memenuhi persyaratan diantaranya misalnya lari sekian puluh kilometer dengan batas waktu yang ada. Penembak harus kelas 1. Itu jadi dulu itu koalisi perorangan kita masih ada satu resimen pelopor di bawah pimpinan Pak Anton Sejaro. Mereka mengambil seluruh kualifikasi ini dari Rangers, pasukan elit Amerika Serikat. Kenapa? Karena instruktur pelopor yang di Awat Kosek sekolahnya di Rangers di Amerika Serikat dan di Okinawa. Mereka ada standarnya. Tapi sekarang yang dibangun itu pelopor adalah kesatuan. Jadi tidak lebih banyak, tidak menuntut tiap anggota harus begini begitu. Yang perlu dia memenuhi unsur persyaratan minimal yang ada. Nah itu dia sudah bisa jadi anggota pelopor. Dia pilih, dia sekolah lagi. Tapi kalau dulu persyaratan ini salah satu saja tidak dipenuhi, dia dipulangkan, gagal. Jadi luar biasa itu. Itu makanya mesti dimengerti apakah ini kualifikasi satuan atau koalisi perorangan seperti yang ada di resimen pelopor dulu. Jadi memang anggotanya diperas, memang jagoan semua lah, kira-kira begitu. Kita berbicara bahwa seorang anggota brimob sudah ngomong umum, bukan pelopor saja. Bagaimana mentalitasnya dia? Wah, Bagaimana dia punya taat kepada atasannya? ya, Bagaimana dia tunduk kepada kesatuannya? Dan macam Pak Jeki kan dulu kan juga punya ajudan brimob sampai saat ini juga. Nah mereka itu betul-betul dan tunduk dan loyalitasnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mereka sangat loyal. Itu penting. Karena apa? Karena seorang Brigadir J yang sudah 16, 4, ya sekitar 20 tahun menjadi seorang brimob sehingga dia dapat pangkat brigadir. tidak, dia dari sekolah Bintara. Iya Bintara. Oh Dia ya bukan dari Tamtama, dari Bintara. dari Jadi dia ya. anak muda juga. Oh ya. Oke, kalau dia dari Bintara berarti dia sudah Ya, menjalankan 8-10 tahun. 5-10 tahun. Ya karena brigadir. Nah, bagaimana Pak Jeki sebagai pimpinan Brimob dulu tahu betul bagaimana anak buah, apalagi itu diperbantukan sebagai ADC pimpinan kepolisian. Kira-kira Pak Jeki lihat seorang Brigadir Yosua, apakah dia memenuhi kriteria itu atau tidak? Yang Pak Jeki pastikan, karena apa? Dia anggota Brimob. Bagaimana Brimob itu dilatih? Untuk menjadi loyal, mempunyai mental yang baik, sehingga dia bisa terpilih menjadi ADC atau ajudan daripada pimpinan Polri. Pimpinan Polri di pusat, ya, di Mabes. Nggak gampang. Begini, saya beri tanggapan. Jadi kalau menjadi ajudan, memang banyak dari Brimob sekarang. Saya yakin Brimob sekarang ada sepertiga atau di Korp Brimob saja atau kurang itu menjadi ADC. ADC Menteri lah, ADC mana lah, anggota DPR RI lah, anggota Mahkamah Agung lah, Mahkamah Konstitusi lah, apalah mereka ajudan tuh dari polisi pasti Brimob. Karena diharapkan ada kualifikasi yang mereka punya. Jadi kalau pimpinan diminta, biasanya dia pertama kali presiden meminta track record anak yang akan ditangkap. Dia ini siapa?
Oh, tukang bolosan ya jangan dong, tukang bolosan bagaimana mungkin dia mau malu orang, bosnya sudah siap, dia masih baru mau mandi. Mentalnya jelek Ya, misalkan. Tukang main perempuan atau apa, ya, tidak mungkin. sudah, track record dia tuh. Kemudian diperiksa lagi di bidang kesehatan, dia penyakitan atau tidak. Jadi mentalnya sudah diperiksa, penyakit sudah diperiksa, Loyalitas. di situ sudah termasuk di mental kan, loyalitas. Seorang brimob tuh dalam pendidikan tuh mengenal pelopor terutama mengenal skill, spirit, stamina. Skill kemampuan, spirit mental, jiwa mentalnya. Di antaranya dia mental tidak pantang menyerah. Tiga, stamina itu fisiknya kuat. Jadi brimob harus melalui ini. Sudah mesti melalui tahap ini dia bisa jadi brimob. Tidak sembarangan. Makanya biarpun dia tampatan akpol, dia harus pendidikan brimob. Nah, kemudian setelah memenuhi persyaratan ini, tentu Komandan Brimob akan meminta nama mau dicalonkan. Nah, memang cilaka 13 sekarang. Kadang-kadang saya orang timur, saya ambil ajudan saya. Kadang-kadang begitu. Ya. Saya sekampung dengan ini, saya minta ajudan saya sekampung dengan ini. Dulu zaman saya tidak bisa pilih. Ya. Kalau minta, saya komandan resimen Brimob. Kalau minta ya sudah, yang kita seleksi kirim namanya. Nggak bisa bertawar. Nggak bisa. Jadi orang Manado mesti kawal orang Sunda misalnya nggak ada jadi soal. Bisa, saya juga kawal. Macam saya sendiri saya terapkan ini. Ajudan saya orang Makassar. Jadi saya tidak memilih-milih suku. Saya tahu orang Timur tukang berkelahi, bisa berkelahi lah kalau untuk ribut-ribut, nggak takut mereka jiwanya. Tapi saya nggak pakai juga. Saya pakai orang Makassar karena pimpinan dulu menempatkan ajudan itu, saya hanya terima saja. Terima ya sudah ini saya terima. Dan ajudan saya juga beragama Islam, saya orang Kristen, nggak ada masalah. Nah, tapi sekarang saya nggak tahu kalau ajudan itu ada misalnya karena sekampung, nah, titip misalnya pada Komandan Brimob atau apa. Itu saya nggak ngerti deh kalau sampai seleksi gitu. Yang saya tahu dulu hanya saya butuh Brimob untuk menjadi pengawal, Brimob yang menyediakan. Istilahnya Brimob tempat masaknya, makanannya dia kirim. Nah, ini sudah siap, si A, si B. Jadi mental mereka ini semua ini sebenarnya sudah teruji waktu pendidikan. Jadi saya juga sangat prihatin kalau Brimob mau Brimob aku tembak itu hampir jarang. Saya begini, saya selama saya jadi Brimob, saya sudah pensiun di sana. Saya ini sudah pensiun, kerja di DPR. Dan setiap orang tahu saya anggota DPR juga. Paling di Kupang karena saya orang NTT, ke di Jawa kawan-kawan. Tetapi kalau disebut saja pada zaman itu siapa, pasti mereka sering sebut Pak JK, mereka nggak bilang pun. Saya di Watu Woseng, kan instruktur di sana. Saya instruktur taktik di Watu Woseng. Kompi 01. 01. Kemudian saya pernah jadi komandan resimen, pernah jadi Dansat Brimob di mana-mana. Pernah bertemu tugas di lapangan. Mereka tuh ingat. Makanya saya kadang-kadang ada kemudahan, aduh kasana puasa saya udah jenderal dia. Saya bisa ya sebagai rakyat ya, tentu kalau saya ada keperluan saya memohon juga pada mereka. Nah ini kira-kira gambaran loyalitas Brimob dalam kehidupan kebrimoban mereka sangat loyal dan mereka pelihara sampai pensiun. Itu hebat. Pak Jeki pastikan bahwa yang nama Brigadir Yosua pastinya mempunyai mental yang baik. Oh pasti. Saya Mempunyai tingkat loyalitas yang baik. pasti. Kenapa saya omong begini? Apakah mungkin ada terjadi dengan pimpinan, istri pimpinan seorang brigadir? Nah ini karena dia seorang brimob. Yang Pak Jeki tahu betul dia punya tingkat loyalitas. Dia punya hormat kepada pimpinan. Dia sebagai seorang juga. Itu yang, ini yang kita menunjuk sih. Itu yang apa mungkin. Nah itu bukan ini. Sekarang yang Brigadir J kan dilaporkan tentang masalah ini. Dilaporkan resmi kepada Mabes Polri, Bareskrim, bahwa dia itu adalah ini tentang masalah itu dengan istri pimpinan. Nah, memang bukti sulit karena tidak ada lagi
CCTV di dalam rumah itu, ya, yang bisa membuktikan benar atau tidak. Bribda E sendiri mengatakan bahwa Barada E, Ya. Eliezer sendiri mengatakan bahwa dia tidak melihat itu. Yang dia lihat bahwa Brigpol Yosua ini sudah berada di bawah tangga ketika ini. Kemudian terjadi tembak. Jadi tidak ada saksi. Nah, karena tidak ada saksi ya kita terpaksa kita mulai mengambil kira-kira seorang brimob ini yang sudah terlatih, mempunyai loyalitas tinggi, mempunyai hormat yang tinggi kepada pimpinannya, kemudian dia mempunyai mental yang memang sudah baja, yang ini mungkin itu menuju ke situ. Seorang brimob ya, dia seorang brimob ya, mempunyai catatan baik, dan dia mempunyai catatan baik, dia tidak ada catatan yang jelek. Karena itu maka dia dimakamkan secara kepolisian, upacara kepolisian. Itu kan menandakan bahwa dia melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dia ini organisasi menghormatinya melalui pemakaman secara baik. Jadi begini, kalau kita lihat Barada itu diisukan seperti itu, Brigpol diisukan seperti itu, dia seorang otobrimob pilihan, kemudian dia melakukan hal seperti itu dikatakan orang. Ya, ini sebenarnya sudah masuk materi penyidikan. Saya tidak mau ganggu. Nah, itu kita angkat keluar. Di penyidikan. Saya sangat terkejut kalau dia sampai melakukan itu. Kita kan melihat bukan dalam penyidik, kita tidak ikut mempengaruhi penyidikan. Kita melihat Brigpol ini seorang brimob. Karena itu saya tanya tadi bahwa seorang brimob itu bagaimana tingkat loyalitas sehingga dia bisa menjadi seorang ajudan ADC dari pimpinan Polri. Tentunya sudah terseleksi dengan baik. Betul, makanya saya bilang dari tadi, sebab saya terkejut berita itu terjadi. Kita ambil keluar saja berita itu dari luar dari kasusnya. Bahwa dengan dia menjadi anggota brimob saya sudah terseleksi. Kemudian menjadi ajudan pasti mentalnya sudah terseleksi. Nah, kemudian ada dengungan cerita seperti apa dia lakukan, saya rasa terkejut. Karena bagi saya, kok bisa terjadi seperti itu? Saya tidak lepas atau saya tidak mengatakan bahwa kita seolah-olah manusia suci yang tidak mengerti dosa. Ya. Saya tidak omong itu. Tapi ini kita ikut norma-norma yang ada saja. Pak itu, saya sangat terkejut kalau terjadi itu. Hanya dua kemungkinan, lepas pengawasan atau kita terlalu baik sama bawahan dalam hal-hal tertentu sehingga bawahan tahu kelemahan kita. Ini menjadi persoalan dari pimpinan. Jadi sehingga kita tidak berani menegur lagi. Usia itu perlu jadi perhatian dari penyidik. Saya yakin Brimob akan sedih hati ini. Oh ya, 2 anggota Brimob loh terlibat dalam. Bahkan Eliezer sekarang sudah ditarik ke Korbrimob kembali. Ya. Sekarang sudah ditahan. Ya. Sebelumnya dia ditarik ke Korbrimob, berarti Kak Korbrimob pun tahu ini cerita. Oh ya, dia prihatin. Kita terlatih dalam satu kesatuan, kalau satu orang dicubit semua rasa. Betul. Ini di Brimob ini. Makanya saya bilang sesudah pensiunan Brimob, saya merasakan kadang-kadang pergi pesta saja orang masih hormat senang. Lagi saya enggak. Nah, itu kalau Brimob bilang tuan rumah pasti nggak bisa. Pak jangan duduk belakang, bapak duduk depan. Kadang-kadang kita pun jadi malu. Karena kita ini siapa, kita tahu udah kembali ke masyarakat. Memang sudah dilatih begitu ya. Iya, mereka loyalitas. Loyal. Apalagi seperti cerita yang beredar sekarang. ADC. Ya, gitu. Sehingga orang ini sedang kadang mabok atau apa sih? Ya, itu. Ya kan luar kontrol diri. Itu oke. Tapi sebagai anggota Komisi 3, Mbak Jeki melihat ini baru pernah kejadian di dalam tubuh angkatan kepolisian. Dalam kepolisian Republik Indonesia. 25 orang pejabat maupun bintara tamtama
perwira dicopot dan ditempatkan pada tempat yang mau kita bilang dalam tanda kutip itu adalah tempat yang pembuangan lah, yama pelayanan. Nah, itu. Jadi gimana Pak Jeki ini baru pernah? Apa pernah zaman Pak Jeki juga begitu? Ini hebat Kapolri. Karena itu Kapolri mendapat cungan jempol dari rakyat. Saya baca ini, saya nonton nih, mereka mendukung Pak Kapolri. Mereka berani bertindak tegas. Jadi mengorbankan situ 3 orang jenderal, tidak kapan. Betul sekali. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini peristiwa yang betul-betul luar biasa signifikan. Kita pernah mengalami peristiwa Wakapolri korupsi tahun 75-76 Pak. Saya tidak usah sebutlah sudah almarhum Pak. Kita pernah lihat polisi terlibat dalam pembunuhan di Sidoarjo. Dia calon bupati itu. Kalau tidak salah, polisi AKBP. Kita pernah lihat macam-macam terlibat perdagangan narkoba dan sebagainya. Tapi kejadian seperti ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Memang kalau kita lihat ada 25 orang kena dan sebagainya, tapi itu memang langkah mesti diambil. Untuk kepentingan penyidikan, maka pimpinan Polri mencopot tuh mereka. Jadi setelah dicopot, jadi memperlancar pemeriksaan. Jadi dia tidak bisa datang sebagai siapa begitu terus diperiksa. Kan penyidiknya takut dong. Dia mesti menjawab. Kenapa baru-baru Irjen FS ini datang ke Mabes Polri ke penyidikan di Barreskrim, dia datang dan pakai lengkap. Tidak apa-apa kan dia Dengan pangkat tuh. tidak dipecat. Dia harus pakai lengkap kalau diperiksa. Harus. Nah ini menandakan bahwa Kapolri ini serius. Setelah pengembangan daripada pemeriksaan ini keluarlah sekarang mutasi. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Kapolri ini jenjang yang benar dilakukan secara bertahap. Karena saya tidak mau masuk di penyidikan, ketua hasil penyidikan apa saya baca dari koran. Takut saya nanti kalau misalnya saya terjun ke dalam memberikan tanggapan kalau benar, kalau tidak benar terhadap hasil penyidikan. Kita tidak omong dalam penyidikan. Tidak. Itu saatnya saya bilang tadi. Makanya kita bicara sekarang ini adalah peristiwa besar. Memang peristiwa besar. Presiden beri tanggapan. Presiden memberi tanggapan supaya diselesaikan. Menko Polhukam bahkan mengingatkan polisi bahwa kredibilitas dari Polri dipertaruhkan dalam kasus ini. Jadi bukan masalah main-main. Tentu rakyat lebih lagi. Baku tembak. Senjatanya rakyat yang beli. Pelurunya rakyat yang beli. Bagaimana sir? Kejadian begini. Rakyat sudah menuntut. Itu sebenarnya diselesaikan. Saya makanya bilang dari tadi. Saya mengerti situasi kejiwaan Kapolri luar biasa dia menghadapi masalahnya. Ini luar biasa. Ya. Karena semua tanggapan. Kalau kita bilang rakyat nggak boleh memberikan tanggapan. Dia bilang polisi emangnya hidup dari uang siapa? Nah, mau rakyat juga. Rakyat berat dia ngomel-ngomel juga. Ya, melihat, menjaga dan ikut mengawasi jalannya pendidikan itu haknya rakyat. Ya. Jadi setiap orang dapat berbicara masalah itu. Betul. Nah, karena kalau kita lihat bahwa masalah ini itu taruhannya itu nama baik Polri. Betul. Ya itu macam Pak Jeki bilang 450.000 orang polisi dipertaruhkan di dalam masalah ini. Betul. Kenapa saya bilang itu bahwa ini penting sekali mesti diselesaikan? Karena saya di anggota DPR. DPR itu ada 3 fungsinya. Legislatif buat undang-undang dan segala macam. Anggaran yang dapat di polisi itu melalui dari kita ini yang bahas. Dari DPR. Terakhir pengawasan. Satu terganggu. Misalnya sekarang kita dalam pengawasan terjadi macam begini. Terpikir, saya kasih dana anggaran gitu besar kok jadinya amburadul begini. Ini kita bawa ranah politik. Nggak bisa, bilang nggak bisa. Ini saya mau pakai anggaran sesuka saya, udah prestasi nggak bisa. Setiap anggaran yang diberikan dengan harapan polisi yang prestasinya luar biasa. Itu aja harapan.
Itu baik dalam rapat dengar pendapat dan Kapolri apa. Ini semua anggaran kita berikan untuk Polri bekerja lebih baik. Nah kalau terjadi begini, saya tak yakin para anggota Polri yang ada sekarang, terutama tingkat pimpinan, pusing juga menghadapi kasus ini. Apa ada rencana dari Komisi 3 untuk memanggil Kapolri? Saya rasa ada, karena sudah biasa gini, kalau rapat dengar pendapat, itu kita akan pulang reses ini, kita akan mengadakan rapat internal. Ya, Rapat internal itu dibicarakan apa yang akan kita lakukan sesudah reses ini. Nah, tentu ada rapat dengar pendapat dengan siapa saja mitra kita. Mitra kita ya Kapolri, Jaksa Agung, kemudian Kepala KPK, BNN dan sebagainya mitra kita. Itu dibicarakan pada rapat khusus nanti setelah sidang paripurna dibuka lagi kembali setelah kita reses ini. ya itu kita sudah bahas sampai tingkat brigadir justru. Memang itu lagi rame sekarang dan masyarakat ini menunggu bagaimana pendidikan ini berlangsung dan hasil apa yang akan didapat dari hasil pendidikan ini. Kita baik Pak Jeki, kita rasa ini sudah cukup lama kita ngomong-ngomong dari awal sampai kasus Brigadir J, cukup banyak. Eh, Kami dari podcast Terate mengucapkan terima kasih Pak Jeki sudah datang di sini untuk kita ngobrol, berbagi pengalaman tentang tugas tanggung jawab Pak Jeki dari masa menjadi polisi maupun sampai Pak Jeki pensiun dan menjadi anggota DPR saat ini. Besok Pak Jeki udah kembali ya. Saya kembali karena hari Senin saya mesti adakan kunker ke Bengkulu. Oh, bukan. Sambil menunggu pembukaan sidang dalam rangka pidato anggaran presiden menjelang 17 Agustus. 18 Agustus. Ya. Baik Pak Jeki, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat bekerja. Ya. Terima kasih.